dan ibu-ibu, selamat pagi. Perkenalkan ya, nama saya Indrawati. Jadi kalau Pak Supriyadi panggil saya Dewati. Saya mau cerita dulu asal usulnya bagaimana. Pak Supriyadi ini kakak kelas saya dari SMP. Jadi teman bermain sampai SMA ya. Tapi panggilan beliau itu panggilan apa? Kalau kita orang anak-anak waktu itu masih nakal-nakal tuh manggilnya Mas Jepang. Karena beliau putih. Itu di antara teman-teman. Tapi kemudian setelah banyak kesibukan aktivitas masing-masing, saya bertugas di tempat saya sendiri, sempat juga pergi dari Klaten, kemudian kembali lagi ke Klaten. Saya sudah lama gak ketemu beliau. Ya ketemu lagi kira-kira akhir tahun kemarin ya, intensif. Sebelumnya lewat Facebook, lewat email. Nah, itu saya minta maaf karena Cakra Husada baru kali ini bisa menghadap panjenengan semua. Jadi saya bahasa Jawanya campur gitu. Karena saya Jawanya Jawa Bali. Jadi jangan ngapunten lebih sakit sowan sak menika amargi ya. Cakra Husada waktu itu di akhir tahun masih banyak kesibukan menyelesaikan semua aktivitas bakti sosial. Okay. Jadi sebelumnya saya kenalkan yang di pojok itu Pak Joko, itu General Affair yang mengurusi semua masalah bangunan dan lain-lain. Dengan Pak Heru itu di keperawatan beliau. Kemudian Ibu Susi ini juga di keperawatan. Nanti beliau berdua yang akan menjelaskan bagaimana perawatan luka. Ini Dr. Yoga Hastanti, itu dokter andalan Rumah Sakit Cakra di Poliklinik Umum dan Unit Gawat Darurat. Bapak Edi yang di HRD atau di kepegawaian. Nah, kami Cakra Husada itu memiliki program sosial sebenarnya setiap bulan. Waktu tahun kemarin itu hampir 2 minggu sekali kita putar ke setiap kecamatan. Tetapi maaf kemudian di tahun ini jadi tidak begitu bisa intensif karena sudah ada program BPJS, sehingga kami tinggal menerima pasien-pasien BPJS yang dikirim. Karena kalau sudah ada program BPJS, karena kami perpanjangan tangan kesehatan pemerintah itu sudah lebih masuk. Kalau kemarin kan belum ada BPJS ya Pak, jadi kita berkewajiban lebih memanjangkan tangan kami Rumah Sakit Cakra Husada untuk ke daerah. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalau seandainya, tapi saya tidak pernah berharap penjenengan gerah ya, seandainya penjenengan memerlukan bantuan kesehatan ke Rumah Sakit Cakra Husada, bisa telepon nanti dijemput, atau kalau tidak langsung ke Cakra Husada nanti ketemu dengan Dr. Yoga Hastanti. Jadi tadi perkenalan Rumah Sakit Cakra Husada dan bagaimana saya bisa ketemu dengan Pak Jepang. Saya panggil Pak Jepang aja, kok saya panggil Pak Supriyadi ya, itu saya berharap kerjasama ini bisa berjalan terus, bisa sowan dengan rutin nanti ke depannya. Dan lupa saya sampaikan tadi, salam dari Direksi Rumah Sakit Cakra Husada untuk Bapak dan Ibu semua. Juga salam dari Ibu Dr. Cakra, istri dari almarhum pendiri Rumah Sakit Cakra Husada. Beliau minta maaf tidak bisa rawuh sowan panjenengan karena beliau sama dengan ibu-ibu. Jadi di sini ada jepitan sama artinya karena gempa, tapi Ibu Cakra karena usia dan karena berat badannya terlalu gemuk, jadi sarafnya dijepit. Jadi beliau juga pakai kursi roda, jadi tidak bisa sowan. Seperti itu. Jadi itu yang disampaikan beliau sama. Yang terakhir saya nggak mau banyak bicara, sedikit saya mau matur ke penjenengan itu bisa berada di atas kursi roda, masih bisa tindak sana kemari, ada bantuan ya. Kebetulan saja karena gempa ada sedikit kecelakaan untuk penjenengan, itu saya merasa ini sebuah anugerah untuk disyukuri. Kalau tadi Pak Camat Mendiko, ini tidak ada orang yang mendapat ujian kalau tidak akan naik kelas, gitu. Tapi kalau pengen bertanya, lah kapan unggah kelasnya? Unggah kelasnya besok. Kalau di agama saya percaya hari ini adalah kelas yang nomor 1. Tapi nanti kita ada kelahiran berikutnya, kita akan naik kelas karena ya udah kita diuji di kehidupan sekarang. Kalau di agama saya percaya seperti itu karena ada kelahiran berikutnya yang menaikkan kita ke kelas yang lebih tinggi.
penderitaan penjenengan, saya tidak ingin mengecilkan hati sebuah penderitaan penjenengan ya, tetapi saya ingin memotivasi melihat ada orang lain yang lebih menderita. Kebetulan pulau ini kan dokter mata ibu, Pak. Nah di mata itu ketemunya orang yang tidak bisa melihat. Nah kebetulan sekali saya juga sekolah low vision. Low vision itu orang-orang yang tidak bisa melihat sejak lahir maupun begitu dia sudah dewasa atau sudah tidak usia senja karena penyakit, karena kecacatan. Nah itu apa nggak lebih menderita Bapak? Ya, coba penjenengan sekarang tutup mata 5 menit saja, ditutup mata terus penjenengan jalan atau melakukan aktivitas, kan nggak bisa. Lebih rasanya lebih nggak nyaman yang mana? Jadi kita mari memandang orang yang mungkin lebih kurang kurang beruntung dari penjenengan ya. Kalau kecacatan dari anggota gerak masih bisa ada alat bantu gitu seperti ini kursi roda. Tapi kalau sudah mata, bukan mata, belum ada mata yang bisa diganti, okay? Sehingga disyukuri. Saya sendiri merasakan kok. Saya merasakan waktu saya sekolah untuk orang-orang low vision, Bapak di Jakarta saya belajar itu saya merasakan, saya dites waktu itu oleh guru saya dari Belanda. Tutup mata, pakai alat. 5 menit saja, sekarang kamu jalan ke sana, sekarang kamu nulis, sekarang kamu ambil itu gelas yang ada di sana. Wes, nabrak saya nggak bisa. Itu yang membuat saya bersyukur. Dan kita pun harus bersyukur, masih bisa kemana-mana, masih bisa memandang senyum cucunya, putranya, ya nggak? Itu harus disyukuri. Nah untuk Pak Camat saya memberikan apresiasi kalau sudah ada bangunan yang disesuaikan dengan orang difabel. Jadi mungkin juga jalan diratakan dan juga mungkin tidak hanya untuk Bapak Ibu yang memang harus dengan kursi roda, tetapi juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan. Ya, jadi saya mendapat pesan dari Belanda karena ada yayasan Pak. Kalau ada seandainya di kecamatan ini anak yang low vision, Mas Jepang bisa diskreditkan, penglihatannya sangat rendah, ada nilainya, nanti ada alat bantu dari Belanda. Nanti saya yang bisa mengkomunikasikan dengan bantuan dari Belanda. Cuma untuk apa yang bisa dikerjakan di sini, masyarakat di sini adalah tolong dibikin jalan itu rata, kemudian kalau bisa warna catnya juga yang mencolok, sehingga orang-orang yang tidak bisa melihat pun bisa terbantu. Ya, seperti ini udah bagus, pintu sama tembok itu sudah kontras. Jadi kalau umpamanya temboknya putih, nanti pintunya catnya juga pusatnya putih, ya itu tidak begitu banyak membantu orang-orang yang penglihatannya sangat rendah. Jadi itu titipan saya sebagai dokter mata dan juga ada titipan dari Belanda. Saya kira gitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jepang. Terima kasih Ibu Dr. Wati apa yang dikatakan. Ya, yang pertama silakan untuk Bapak Camat untuk menyerahkan dulu. Diberikan oleh Mas Nanang dulu. Untuk berikan Bu Dr. Wati dari silakan Bu. Mohon maaf Bapaknya. Simbolis formalitas saja. Didampingi silakan ke Pak Kapolsek dan Pak Danramil untuk mendampingi Pak Camat. Silakan untuk Pak Kapolsek untuk menyerahkan kepada Ibu. Silakan dari Bapak Muramil. Nanti mohon teman-teman bisa membantu ambil gambar dari Pak Kapolsek. Mungkin ambil gambar. Silakan pada di mana ada Pak Kesman. Pak Kesman. Maju Pak Kesman.
Terima kasih dengan kembali ke monggo kembalian ini untuk saya sumber untuk waktunya istirahat hingga istirahat. Mereka ada bagian tubuh yang biasanya terkena tekanan dan bisa berisiko menimbulkan luka dekubitus. Yang pertama di bagian punggung sama bagian pangkal lengan. Jadi kalau tertidur terus, tapi ini saya melihat Bapak Ibu nyun sewu, meskipun Bapak Ibu ada gangguan saraf sehingga tidak bisa beraktivitas normal, tapi biasa sering untuk duduk dan berjalan-jalan kemana-mana di Bapak Ibu walaupun memakai kursi roda. Jadi kalau yang di rumah sakit ataupun gerak di rumah, dia tidak bisa duduk dan hanya posisi tertidur saja mereka pangkal lengan, terus ini di siku, terus ini di tulang bokong, ini ada tulang bokong, dan juga di tumit itu biasanya yang terkena luka. Yang saya mungkin banyak saudara kita yang tidak bisa hadir ke sini, tapi karena posisi lumpuh total dan tidak bisa duduk, biasanya pun yang terkena daerah itu tadi. Nah, seperti ini misalkan membelakangi, ini juga dan terus di kanan kiri ini ada tulang bokong yang menonjol. Karena tulangnya itu menonjol, kalau nutrisi nggak bagus, pantatnya ini jadi tidak ada bantalannya, tertekan, dan akhirnya nanti pipa-pipa pembuluh darah untuk oksigen sama nutrisi tadi akhirnya juga kempes dan tidak bisa memberikan daharan yang cukup untuk cairan jaringan di kanan kirinya. Nah, kalau nyun sewu Bapak Ibu ingkang ngagem kursi roda, ini yang riskan juga ini di bagian pantat ini, ya. Pantat, punggung, dan juga bagian punggung atas. Yang biasa kita itu sering melender, yang kagem melendetan, tertekan di bagian kursi roda, ini juga riskan Bapak Ibu sekalian. Terus di tumitnya karena sering tertekan ketika kita itu menapakkan kaki, itu juga riskan sekali terjadi infeksi. Lanjut Pak Edi. Ya, lanjut terus nih mawon. Terus ya, lanjut ya, ini stadium 1. Kita harus mengenal tanda dan gejala untuk mencegah supaya luka dekubitus itu tadi tidak terjadi. Yang saya karena banyak saudara kita yang posisinya memang benar-benar inaktivitas atau tidak beraktivitas dan berisiko ini tidak bisa mengangkat bokong dan juga bagian bawah tubuh, kita harus mengenal tanda-tanda. Nah, yang pertama, stadium pertama itu terjadi kemerahan terlebih dahulu. Ketika nyun sewu Bapak Ibu sedanten ini sudah terjadi kemerahan, berarti oksigen sudah tidak lancar di situ. Nah, itu harus segera dihindarkan dari penekanan. Terus daerah yang merah harus diberi bantalan atau hindarkan terjadi penekanan yang lebih lanjut. Nah, ini Rumah Sakit Cakra Husada memberi bantuan bantal angin. Ini nanti bisa dikompol di Bapak Ibu dari sini, dan daerah yang terjadi kemerahan langsung diletakkan di lubangnya itu. Misalkan yang saya kemerahannya di sini, ini di caos keke mawon, supaya nanti kemerahan tidak berlanjut dan akhirnya membusuk. Nah, jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu nyun sewu, tidak boleh disepelekan, ya. Ketika memang kita mempunyai fasilitas untuk mencegah luka dekubitus, harus digunakan sebaik mungkin supaya walaupun nyun sewu Bapak Ibu sekalian tidak bisa beraktivitas tapi tubuh tetap sehat. Itu yang kita harapkan, ya. Ini nanti bisa digunakan, dan kalau bisa mungkin dimesek atau diurut Bapak Ibu sedanten. Bagian yang sering tertekan, kita usahakan peredaran darahnya lancar. Mungkin bisa memakai minyak baby oil, mungkin dioleskan di bagian yang tertekan, diurut pelan-pelan saja. Diharapkan nanti sirkulasinya pembuluh darah itu yang mendul kemawon mungkin sangat lancar maling. Ini sangat penting sekali. Sekali lagi, bagian yang sering tertekan, bagian yang dia itu statis tidak bisa bergerak, memerlukan bantuan supaya digerakkan, pembuluh darahnya lancar dan ibu-ibu sehat jauh dari dekubitus. Lanjut Pak Edi. Ya, stadium langsung ke gambar saja. Nah, mereka untuk stadium 2 mungkin karena terlalu terang, tidak terlalu jelas. Ini luka lecetnya tadi sudah mengelupas, itu sudah stadium 2.
harus segera mendapatkan pengobatan berupa pengobatan luka yang bagus. Kalau di rumah sakit pengobatan yang pertama kali mestinya dicuci dengan cairan yang sesuai tubuh kita. Menikah kita juga membawa bantuan berupa cairan NaCl. Bapak Ibu semuanya sudah paham ya? Sudah. Nah, terus dibersihkan kemawon dengan cairan NaCl dan mungkin dipun olesi salep yang kita juga sudah bawa dan juga cairan oxoferin semuanya sudah kertas ya. Dan tetap harus jangan terjadi penekanan. Nanti bisa miring ke kanan atau ke kiri menangi sare dan juga digunakan bantal angin ketika kita tidurnya terlentang. Kalau memang kita bisa miring kanan kiri, usahakan setiap 1 jam harus merubah posisi. Sampun pernah miring menikah? Nah, setiap 1 jam harus merubah posisi. Karena kalau kita menikah sehari ini pun miring ke kanan terus ya nanti bagian yang sebelah kanan ini juga akan tertekan dan akhirnya terjadi luka decubitusnya di sini. Kalau miring ke sini terus juga akan tertekan di bagian sini. Kalau rumah terus punggungnya juga akan tertekan di bagian punggung. Nah, mulai menikah sesuai dengan teori kita harus mobilisasi atau berganti perubahan posisi tidur setiap 1 jam. Yang saya kalau ingkang posisi ini pun lenggah terus ya. Kalau bisa setiap 1 jam juga diobatkan bokoknya, supaya nanti tidak terjadi penekanan yang berkelanjutan. Yang saya menikah ingkang lukanipun sudah grade yang ketiga itu seluruh otot menikah sampun kenging dan hampir mengenai ke bagian tulang. Yang saya ingkang sampai bagian tulang wonten boten nggih? Wonten. Menikah ada juga Pak, tapi tidak perlu khawatir karena obat sudah siap dengan nutrisi kita yang kuat. Terus yang terakhir itu dengan pergerakan yang bagus, luka pasti akan sembuh. Tetap yakin. Untuk grade yang keempat terakhir, yang saya menikah yang sudah sangat mengerikan, yang sudah kena tulang itu tadi. Tapi prinsip dari pengobatan itu adalah menumbuhkan ototnya itu yang sudah kena, jaringannya ini yang sudah kena, ini kan otot. Kalau daging ini sebetulnya kalau dalam bahasa medis otot Pak. Kalau daging pun kenging ngantos ke tulang, prinsip pengobatannya dia itu dari dalam menumbuhkan ototnya sedikit-sedikit dinaikkan supaya nanti sampai lurus balik ke kulit lagi. Dan itu bisa dicapai kalau kita mendukung dengan yang sewu pola makan yang bagus, pola istirahat yang bagus, dan kagem bapak-bapak menawi sakit rokokipun dipun kirangi atau kalau bisa rokoknya ditinggalkan. Nah, karena kalau nanti kita sudah ada lukanya tetap mengkonsumsi rokok, nanti nikotin itu sebenarnya itu zat yang dia itu gusai, dia itu berusaha menyingkirkan sel-sel otot tubuh kita yang sehat. Dia juga bisa sarana untuk yang saya kira untuk mencegah suplai oksigen dengan bagus. Tapi saya yakin bahwa mungkin kondur rokoknya sudah dikurangi. Siap ya Pak? Lanjut Mas. Nah ini prinsip keseluruhan dari grade stadium pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Ya, lanjut. Oke, keempat. Kalau komplikasi dilewatkan saja, nanti Bapak Ibu semuanya takut. Tapi prinsipnya ketika luka itu kotor tidak diobati dengan bagus, pasti nanti bisa akan menyebabkan masalah yang banyak sekali. Dan menikah Bapak Ibu sedanten kan semuanya sudah diobati secara teratur. Diobati tesih kalian perawat atau sudah mandiri Bapak? Ada yang mandiri, ada yang perawat. Ada yang mandiri dan juga ada yang diobati. Tentunya yang mandiri prinsipnya bersih. Sebelum kita mengobati, tangan dibebaskan dari kuman. Harus bersih dulu, dicuci dengan cairan pembersih. Kalau tidak, cukup pakai sabun yang anti kuman, itu ada Dettol juga, tapi tidak iklan tentang sabun. Kita bersihkan dulu, habis itu dengan cairan NaCl terlebih dahulu. Setelah itu nanti disalep. Terus kalau memang dibutuhkan ditutup. Tapi dihindarkan dari tekanan. Tetap harus dihindarkan dari tekanan.
ada bagian orang awam yang menyebut ketika luka itu dibuka dia cepat garing. Itu sebetulnya tidak benar ya Bapak Ibu sekalian. Ketika luka itu dibiarkan terbuka berarti membuat pintu masuk kuman ke dalam tubuh kita. Nah itu hal yang harus diperhatikan. Luka terbuka nanti kuman bisa masuk dan malah bisa menyebabkan infeksi yang lebih parah. Dados ditutup kemawon dengan kasa yang steril. Kita sudah membawa berapa bom kemarin Bu Susi? Berapa bom untuk kasa? Ya kasa 40 dus, ya. Kita sudah membawa bantuan 40 dus. Nanti silakan ditutup dengan kasa yang steril dan diharapkan nanti lukanya cepat mengering dan bagus. Ya. Ini Bapak Ibu, ada mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang belum mengerti ketika luka itu hitam retosipun garing, anaknya menikah malah besem bosok. jaringan Coba mati. diulang yang grade keempat Pak Edi, yang mundur yang menikah kalau kita itu tidak tahu, ini tahunya itu lukanya mengering tapi malah salah. Kalau di rumah sakit itu malah harus dipotong, dipotong sampai merah, benar-benar merah, tandanya ototnya menikah pun onten darai, berarti dia sudah sehat. Tapi ketika dipotong menikah tesih ireng, berarti boten enten rahipun, berarti boten enten pipa-pipa dinyalurke makanan kali oksigen, menikah malah nanti menyumbat atau membuat pertumbuhan otot di kanan kirinya semakin ikut busuk juga. Jadi misalkan yang sewu Bapak Ibu semuanya nanti ada luka yang busuk dan tidak bisa menangani, nanti Bapak Ibu dan kartu JKN, ASKIN, BPJS, nanti ke rumah sakit Cakra Usada saja. Nanti kita bersihkan. Ya, kita sudah siap mulai program BPJS tanggal 1 Mei dan tidak membedakan dalam hal pelayanan, entah itu ngagem kartu ASKIN, kartu ASKES, atau jam sostek yang sekarang dilebur menjadi 1 JKN, atau pasien yang VIP pun yang bayar secara tunai, kita tidak mempermasalahkan atau membedakan dalam hal pelayanan. Lanjut Pak Edi. Lanjut ke pencegahan. Ini seperti yang sudah saya sampaikan, berikan pergerakan pada pasien yang mengalami paralisa atau kelumpuhan. Jadi prinsipnya berikan pergerakan semaksimal mungkin. Yang saya Bapak Ibu di sini ada yang ngagem kursi roda tapi mampu masih berdiri dengan tegak. Wonten. Oh masih gitu. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa, sewaktu-waktu itu dikondisikan berdiri dengan ditopang. Dados nyon sewu walaupun tidak mampu untuk berdiri, diusahakan menawi wonten sederekipun, wonten Bapak Bio putranipun, sederekipun diusahakan bisa berdiri secara tegak. Karena ketika nanti kita tidur terus, tapi ini tidak ada yang tidur terus, bisa menyebabkan radang pada paru-paru, namanya pneumonia hidrostastik. Jadi kalau dalam bahasa medis seperti itu. Tapi yang saya menawi onten tandinipun yang lumpuh akibat korban gempa kemarin, dia itu posisinya tertidur terus, ini sirkulasi di dalam paru-paru tidak bagus, akhirnya bisa radang. Jadi sekali-sekali didudukkan, ditepuk-tepuk punggungnya seperti tadi pakai minyak baby oil, dan kalau bisa setiap pagi ini pun kenging sernenge karena banyak sekali manfaatnya. Dan menawi Bapak Ibu semuanya masih punya waktu yang luang, setiap pagi tetap harus berjemur dan tetap semangat, karena itu akan membuat jaringan-jaringan kita yang rusak itu nanti akan kembali bagus. Ya lanjut Pak Edi, ini semuanya sudah saya sampaikan. Berikut wonten kasur anti dekubitus. Wonten ingkang gadah wonten griya Bapak Ibu? Barblas. Tidak. Terus lanjut Pak Edi. Ya, berikut penumpang biasanya pun ingkang sari terus di bagian siku-siku telapak kaki bawah itu juga rentan terjadi luka. Nah, mereka sakit diberi ganjelan atau diganjel di sebelah sini Bu. Kalau tidur sukunipun rada diganjel nganti guling nopo bantal supaya dia tidak terjadi tekanan. Nah, prinsipipun Bapak Ibu nyuwun sewu menawi ingkang di sini yang ada lukanya lebih dari 1 tapi nanti hanya mendapatkan
satu bantal angin saja mengke saged wonten apotek tumbas handscoon sarung tangan. Nggih, sarung tangan yang dari plastik itu nanti bisa diisi air terus diletakkan di bagian yang terjadi penekanan. Nah, nanti dia akan membuat peredaran darah tubuh itu tidak terlalu tertekan dengan kuat. Jadi menawi mengke wonten lukanya yang lebih dari satu, di mana kita persepsi kita kemarin satu orang hanya ada satu luka, bisa mengatur cara-cara seperti tadi. Ya lanjut Pak Edi. Oh, sampun. Prinsipnya tadi pencegahan supaya tidak terjadi penekanan yang lebih lanjut, makanan yang bergizi, dan juga perubahan posisi serta pengobatan yang maksimal. Misalkan diobati sendiri tetap harus bisa semangat dengan cara kebersihan yang dijaga. Misalkan diobati oleh tim, kita pasrahkan saja dan kita bisa melakukannya dengan mencukupi nutrisi yang adekuat. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang badhe tanget boleh monggo sinten, bahkan untuk bertanya dari penyakit apa saja mungkin kalau bisa saya jawab nanti saya jawab, kalau tidak ada saya juga didampingi oleh Dokter Yuda di sini. Monggo. Nggih Bapak. Kalau diabetes itu makanan yang perlu dihindari apa aja Pak? Oh nggih, makanan yang perlu dihindari. Oh ya, terima kasih Bapak. Kalau makanan yang dihindari selagi Bapak menika mboten wonten penyakit penyerta, misalkan penyakit hipertensi, penyakit gula, makanan apa saja boleh. Ya, kalau orang awam menyampaikan itu yang amis-amisan itu tidak boleh, salah besar, karena yang amis-amisan biasanya pun proteinnya tinggi sekali. Ya, kalau memang Bapak sehat tidak ada penyakit hiperkolesterolnya tinggi, sakit gendis, sakit tensi, mereka kan yang memerlukan obat-obatan secara terus-menerus dan juga program diet, Bapak jenengan dahar yang sebanyak-banyaknya tidak apa-apa, sayuran yang bagus, terus ulam-ulaman itu juga bagus, itu tinggi kalori, tinggi protein, namanya nanti lukanya akan semakin bagus. Tapi kalau nyuwun sewu wonten ingkang sakit diabetes tapi juga sakit gula, mesti yang meningkatkan kadar gula dihindari, itu saja. Jadi kalau yang tensinipun inggil berarti yang pertama mestinya dicari penyebabnya tensinya kok bisa tinggi, itu menghindari asupan cairan yang berlebihan. Jadi kalau tensinipun inggil mereka malah mengurangi cairan karena nanti beban jantung akan semakin kuat, banyak, dan nanti memumpahnya tidak akan semakin kuat. Mereka mengurangi sareng karena garam itu fungsinya dia nyatok air, nyatok toyo. Kalau panjenengan daharipun itu asin-asin, nanti ketika kita minum rasanya mengelak terus karena memang fungsi dari garam itu sendiri mengikat air sehingga jantung itu nanti akan semakin besar dan menggembung. Kalau di foto ronsen itu nanti jantungnya akan kelihatan besar. Itu kalau menawi tensinipun inggil, meningkat Bapak Ibu sedang tensinipun inggil dengan buah semangka. Fungsinya kalau dalam bahasa medis itu ada zat diuretiknya, zat untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Dahar semangka yang cukup kemawon nanti biar pipisipun lancar, jantungipun yang mau bengkak juga akan semakin mengecil. Nggih Bapak. Nggih. Mungkin ada yang tanglet malih? Nggih Bapak. Nggih Mbak Putri. Menika wonten Bu Dokter Mata, Bu Dokter Wati, Mbak Putri, menika tanget, menika kok paningan kula, menika kok pun rabi awon. Menika malah Bu Dokter Mata ingkang jawab. Jadi Bu, ngaten ngaten Ibu. Pada saat kita usia sudah mulai tua, menua itu di dalam mata itu wonten lensa namanya. Lensa niku kados kolang kaling, ning bening. Nggih, nek tasih enem niku tasih bocah niku nggih bening lensanya. Tapi mungkin nek sampun sepuh usia 50, 60, 70 niku kolang kaling niku lensa niku lus dados keruh, buntet, buket. Terus awal-awalipun kados mesani pedhot nggih. Terus nek sepindahan buket sing tesih lamuk-lamuk ngoten niku
Ini kan harus pedut, jadi yang biasanya kok ono pedut ini ya. Kan itu namanya pun ye, namanya damu-damu pedutnya tambah kandel, terus ternyata nek kagem biasanya ini boten patos awas. Nah ini kan namanya pun katarak. Katarak ini kan lumrah, sinten kemawon mungkin nek pun wayahe, pun jatahe, ya katarak. Kulo nggih, kulo dokter mata gitu katarak. Sama J. Nah, kalau katarak masih awal, kesih bibir ya, nek dikatakan bahasa gampangnya itu kesih awal-awal sakit dengan kacamata. Dibantu, kangge sekedar ngilangke lamuk-lamuk terus nambah cetok. Ini biasanya tambah cetok sithik. Memang deh, tambah umur, ya kalau singa mungkin sakit. Pun mungkin kedah sampun diresiki. Lamuk-lamuk ini ku pedute kolang kaling niku, niku diganti sing anyar. Diganti ngangge undur sing anyar. Dan cakra wonten. Nek aku BPJS, nek pun ditingali diperiksa nganggo alat khusus itu, nggih. Ngangge alat khusus, mungkin nek pun lensa mriku pun pedut sanget pun buket sanget, saged diganti sing anyar. Niku namanya operasi katarak dengan lensa tanam. Terus mungkin lensanya anyar, mungkin kinclong meleh, ya lensanya kadang meleh. Terus katarak ampun penjara sedanten ampun ajri katarak nggih, sosok nek pasien kula niki nek di pencakran iki, aduh, katarak. Katarak sanes penyakit, mboten sah ajri. Sinten kemawon pasti. Pun nek pun gantine pun bagiane wayahe umure nggih mesti katarak. Katarak sami dengan uang kok. Saya mau coba mulai teluan, itu pengen katarak. Pun mulai muncul, itu pun mesti. Yang penting tidak sakit. Nek peninggalan yang tos sakit, itu pasti ada penyakit. Tetapi katarak boten. Katarak boten nanti wonten rawat sakit. Terus nek rawat sakit tinggal rawuh rumah sakit. Boten masalah. Boten. Nah, mata minus disembuhkan bisa, tetapi caranya bukan dengan obat, bukan dengan pijit, bukan dengan yang lain kecuali dengan lasik. Lasik niko, ini yang bagian hitam-hitam itu di laser, ditembak laser ditipeske, itu saged. Nek kula boten remen ngangge alat niko. Amargi apa yang mbaknya yang muda mesti tahu ya, lasik ya, teknologi lasik ya. Jadi Pak Camat pernah ini dengan teknologi lasik. Jadi menipiskan, dia menghilangkan minus dengan cara laser. Laser itu menipiskan hitam-hitam nih. Nah, kalau pulang bukan senang dengan gembalak itu. Amargi nopo? Itu teknologi sudah ditemukan di Amerika tahun 70. Dibuang, udah nggak dipakai. Di Amerika nggak dipakai. Kenapa? Karena mereka sudah memakai alat itu selama 20 tahun dan ternyata orang-orang yang dilasik itu 20 tahun kemudian malah nggak lihat. Kenapa? Karena korneanya yang bagian hitam sing bening ini mana ini udah dibuka kados niki. Nah, itu kocok jadi ini. Itu mereka di Amerika pun sudah menemukan komplikasinya tuh. Terus ya udah dia buang. Nah, bacot gawe alat larang-larang terus didol dijual ke negara berkembang. Ke Indonesia, ke Thailand, kemana-mana yang dianggap kita itu alat baru. Nah, terus rame-rame berbondong-bondong orang laser, lasik gitu. Kalau saya nggak mau, saya nggak pernah mau mengerjakan itu karena saya masih bertanggung jawab terhadap pasien-pasien saya 20, 30, 40 tahun ke depan. Oke? Ada lagi? Sadar, sadar. Hanya tidak puskesmas, dokter Umi, dokter puskesmas, BPJS Ibu, CKN, sakit ya? Tidak puskesmas, kalian Pak Dokter, Bu Dokter puskesmas ngendiko, pulau aja periksa peninggal, pun dokter moto dan kader, ya, makanya terus kader. Nah kan ekor mancingnya diganti